Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam tugas asesmen intervensi komunitas yang beranggotakan Rizky Amalia, Amalia Deta Farel, dan Ahmad Ulum. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya memiliki keterkaitan dan habitat yang sama. Menurut Eva 2002, komunitas menggambarkan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang memiliki teritorial. Kekuatan pengikat suatu komunitas terutama adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya, yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial, ekonomi. Di samping itu, secara fisik, suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau geografis. Masing-masing komunitas karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya. Ambar 2014. Kita akan mengenal apa itu asesmen. Menurut Bernstein dan Kasdin 1985, asesmen yaitu mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi, memilih dan mendesain program treatment, mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus-menerus, dan mengevaluasi hasil-hasil umum dan ketepatan dari terapi. Setelah kita mengetahui apa itu asesmen, kita akan lanjut ke slide berikutnya mengenai asesmen komunitas. Asesmen komunitas merupakan metode untuk mengumpulkan informasi mengenai komunitas yang akan diteliti. Asesmen komunitas dapat dimaknai dengan mengidentifikasi, mendukung, dan bahkan memobilisasi sumber daya dan kapasitas dari komunitas untuk mencapai tujuan atau visi bersama. Dalam proses asesmen, anggota masyarakat juga diidentifikasi masalah serta kendala yang harus segera diatasi demi hidup masyarakat yang sehat. Asesmen ini umumnya berupa penggunaan teknik observasi, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen tentang klien, dan penyusunan angket atau skala perilaku. Sutoyo 2011. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari diadakannya asesmen awal. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh data-data lapangan yang dibutuhkan secara langsung. Lalu data-data lapangan apa aja sih yang diperlukan? Yang pertama ada pengumpulan data primer dan sekunder. Nah, contohnya seperti dokumen-dokumen yang terkait. Yang kedua, persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang fenomena yang dikaji. Yang ketiga, survei lapangan ke lokasi. Yang keempat, pemetaan potensi. Yang kelima, identifikasi subjek di lokasi yang akan diintervensi. Yang keenam, ada koordinasi dengan stakeholder. Yang ketujuh, mensinkronisasikan jadwal pelaksanaan kegiatan intervensi. Yang keenam, memastikan keterlibatan masyarakat secara partisipasi aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dilakukan ini atau di dalam rancangan intervensinya. Yang kesembilan ada sosialisasi. Yang terakhir ada survei lokasi untuk mendapatkan informasi. Beberapa asesmen tes penggunanya ini terbatas hanya oleh psikolog saja. Jadi terkadang konselor ini kerap memerlukan kolaborasi yang baik dalam melaksanakan asesmen tes. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan pemetaan konsep, di mana fenomena yang kita ambil yaitu KDRT di Yogyakarta. Nah, sebelumnya pasti kalian udah tahu kan ya KDRT itu apa. Jadi KDRT itu singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan permasalahan yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan dan merupakan permasalahan yang cukup serius dan mendapatkan perhatian pada sosial dan hukum.
Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi pada perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan baik fisik, mental, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Bahkan luka yang serius dalam fisik ataupun psikologis juga sering terjadi. Baik, yang selanjutnya adalah perempuan dan anak ini rentan sekali mendapatkan korban kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, kekerasan ini dapat berupa fisik, psikis, seksual, bahkan penelantaran. Oleh sebab itu, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menetapkan peraturan gubernur DIY tahun nomor 5 tahun 2019 mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Raksodiah Utami sebagai suatu unit kerja fungsional untuk memandu perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, kami sendiri juga mendapatkan komunitas ini atas saran Bapak dosen yang terdahulu, Bapak Muslim, untuk datang ke dinas pelayanan perlindungan anak korban kekerasan dan kemudian dirujuklah ke Raksodiah Utami ini. Nah, kemudian setelah kami mendapati komunitas ini, kami mendatanginya dan melakukan sesi wawancara kepada salah satu informan yang merupakan pengurus pusat pelayanan Raksodiah Utami tersebut sebagai ambil data yang pertama, dan kemudian didapati bahwa kasus-kasus yang ada di Raksodiah Utami ini terjadi karena adanya komunikasi yang tidak baik pada setiap keluarga sehingga mengakibatkan timbulnya miskomunikasi di dalam keluarga tersebut sehingga akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, setelah didapati data tersebut, maka kami memiliki tujuan intervensi, yaitu yang pertama adalah promosi komunikasi keluarga harmonis, di mana kami berusaha untuk mengedukasi masyarakat mengenai komunikasi yang baik di dalam keluarga agar terjalin hubungan yang harmonis. Kemudian yang kedua adalah konseling lanjutannya dari program yang pertama, mungkin rencananya dapat bertanya-tanya dengan psikolog. Dan yang ketiga adalah pengenalan sejak dini fenomena KDRT tersebut. Nah, didapati bahwa terdapat korban yang masih istilahnya seperti masih muda, seperti itu ya, nikah muda. Nah, hal tersebut dapat diminimalisir dengan kita mengenali fenomena ini sejak dini. Seperti kita mengidentifikasi, wah pasangan kita ini terlalu otoriter atau terlalu apa yang mungkin bisa mengakibatkan timbulnya hal yang tidak diinginkan tersebut ketika mereka menikah, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai asesmen komunitas dan pemetaan asesmen komunitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.